Jadi mau ada solusi apapun, mau dirubah image-nya seperti apapun, selama masih ada aturan ketahanan pangan, petani itu gak bakal kaya. Caimin, mengerikan. Anak muda sudah nggak mau jadi petani, maunya jadi PNS. Sama Pak. Jadi menurut Caimin, anak muda zaman sekarang tuh udah nggak mau jadi petani, maunya jadi PNS. Kenapa? Karena kehidupan petani itu belum sejahtera, katanya gitu. Uh, ini ya, petani kita masih menderita penghasilan masih rendah, kesejahteraan rendah. Yang paling mengerikan, anak muda sudah nggak mau jadi petani, maunya jadi PNS. Dan kenapa begitu? Karena kita lihat image petani yang dalam pikiran kita, petani itu seperti apa sih? Bentuknya kayak apa? Pasti jelas satu tuh dekil, kebakar matahari, muka berminyak, nggak ganteng, bau ketek, bajunya juga nggak keren, nggak modis. Jadi misalnya bayangin aja ya, ada anak muda gini, sebutlah namanya tuh Ujang Anom. Dia jadi petani dan bentukannya kayak begini. Kemudian Ujang Anom jadi PNS, bentukannya kayak begini. Dia ganteng, rambutnya mengkilat kayak perosotan Dufan. Atau minimal jadi pegawai swasta lah. Dia pakai baju putih, bersih, wangi, pakai dasi gitu kan. Yang namanya anak muda pasti kan orientasinya ya jelas ya apa ya. Ini Ujang Anom versi pegawai ini jelas lebih menarik di mata lawan jenisnya. Ya lanjut katanya Caimin nih. Padahal ya, kata Caimin, petani mempunyai banyak jasa memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hari Tani Nasional kita diperingati sebagai penghormatan kita kepada para petani yang telah berjasa menyuplai pangan kita, memberikan kebutuhan sehari-hari kita. Petani kita yang terus mengabdi meskipun menderita. Anak muda nggak mau jadi petani karena petani memang menderita. Oke. Kembali lagi ke si Ujang Anom. Oke lah, Anom tuh dekil, kucel, ya, mukanya berminyak. Tapi dia akan dimaafkan kondisinya kalau dia duitnya banyak. Tapi faktanya si Ujang Anom ini nggak kaya. Dia nggak bisa punya banyak duit. Kenapa begitu? Karena Anom sebagai petani, petani adalah produsen ya. Dia tidak bisa menentukan harga produksinya sendiri. Gitu, Cak Imin siapa sih ini? Caimin. Siapa ya Caimin? Oh, dia menteri ya. Muhaimin Iskandar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal, maksudnya ditinggal aja gitu. Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Ini ya, Anda nggak bisa kaya itu karena memang dia sebagai petani itu ada namanya kebijakan. Ya, kebijakan itu adalah kebijakan impor. Pada impor hortikultura, Permendak nomor 30 tahun 2012, impor hortikultura dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan hortikultura dalam negeri belum tercukupi. Kemudian Permendak 30 tahun nomor 5 tahun 2017, pada poin 5, impor produk hortikultura oleh BUMN untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga. Kemudian ini adalah materi pokok dalam Permendak nomor 18 2025. Ini masih baru nih. Impor barang pertanian dan peternakan tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara atau pelaku usaha lainnya. Jadi gini, jadi mau ada solusi apapun, mau dirubah image-nya seperti apapun, selama masih ada aturan ketahanan pangan, petani itu gak bakal kaya. Kita ambil contoh, tren impor hortikultura itu udah ada sejak ya 11 tahun yang lalu tuh sudah ada ya. Ambil di komoditas cabai gitu ya. Tahun 2022 aja, itu habis pandemi apa pas pandemi. Impor cabai itu 48,5 ribu ton dengan nilai 118,8 juta US dollar. Apa gunanya impor? Ya untuk menstabilkan harga. Karena masyarakat kita itu ya, kalau udah harga cabai naik itu pada demo. Padahal ya, itu juga ada di headline-headline berita itu ya, triggernya itu di para pedagang. Saya juga heran kenapa para pedagang itu kok dijadikan headline berita ya. Mereka tinggal dagang doang kok. Mereka nggak perlu tanam, mereka nggak perlu kepanasan, mereka nggak perlu menghadapi serangan OPT, mereka juga nggak perlu menghadapi serangan gagal panen ya. Kalau harganya pas lagi jatuh ya udah jual aja. Kalau harganya lagi tinggi ya udah jual juga. Lagi pula kan nggak cuma satu komoditas yang mereka jual. Jadi sebenarnya tuh ya seharusnya yang menentukan harga itu adalah supply demand. Kalau harga distabilkan itu udah langganan petani tiap tahun itu dari zaman dulu, dari zaman gak enak. Zaman dulu kan ada Menteri Penerangan ya, zaman saya masih kecil itu Pak Harmoko, dia suka memberikan harga di radio-radio waktu itu.
Sehingga dari dulu ya, dengan adanya kestabilan harga seperti ini ya, pemberian ikut campur, ya petani seperti Ujang Anom ini ya udah dipaksa murah terus. Kenapa? Ya karena untuk politiknya ini seperti ini. Saran saya, jadi besok kalau misalnya ada calon legislatif yang dalam kampanyenya itu mereka mengangkat masalah kestabilan harga, harga pangan, itu jangan dipilih. Nanti di depan masyarakat mereka bilang kita akan menstabilkan dengan cara menurunkan harga terjangkau. Nanti di depan petani bilang kita akan menaikkan harga supaya kesejahteraan petani itu meningkat. Nanti dua-duanya nih kalau udah ketemu tuh yang mana yang mau dijalanin. Nah, kita sebagai petani ya juga harus bisa menghindari kalau ranah kerjaan kita ini tidak dicampuri oleh pihak ketiga. Ya pihak ketiga ini apa ya, ini dijadikan ajang politik praktis ini. Karena pertanian itu sebenarnya kan bentuk investasi ya. Kita tanam pertama kali, kita mau menentukan tanam apa, kira-kira nanti ramalannya untuk pas panen itu harganya naik apa enggak. Nanti ditentukan dengan biaya produksi. Misalnya biaya produksinya berapa, ya berarti nanti harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa. Sama lah kalau kita mau bikin baju, berapa harga kain, berapa harga benang, berapa harga tenaga kerja. Kita nanti bisa menentukan harga pokoknya berapa. Petani kan nggak bisa. Begitu harga pokoknya nanti terlalu tinggi, langsung diturunkan, langsung distabilkan. Ya, dengan cara impor itu. Kemudian berikutnya, kita sebagai petani itu jangan juga minta pihak ketiga untuk membantu mengontrol harga produksi. Nanti pas panen, nih ya pas panen itu pihak ketiga ini merasa punya jasa kan atas panennya ya. Ya udah kalau gitu saya berhak dong menentukan harganya berapa. Contohnya apa? Minta subsidi pupuk, alat, dan sebagainya. Gimana menurut Anda? Silahkan di komen kalau misalnya Anda nggak setuju. Kalau setuju atau ada tambahan lainnya, silahkan. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan bahas masalah kebijakan pertanian berikutnya.